Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara dimulai, kami dari panitia mengingatkan tentang tata tertib webinar parenting pada pagi hari ini, yaitu 1. Sebelum mengikuti webinar, semua peserta diharapkan mempersiapkan niat dengan ikhlas untuk menuntut ilmu. 2. Peserta diharapkan memakai pakaian rapi dan sopan, serta menjaga adab dan akhlak ketika webinar berlangsung. 3. Peserta menyiapkan alat menulis atau sejenisnya layaknya penuntut ilmu yang menghadiri majelis ilmu. 4. ID peserta menggunakan format peserta _ nama. 5. Diharapkan peserta webinar senantiasa semangat, memperhatikan dengan seksama, dan aktif bertanya atau menjawab apabila pemateri mengajukan pertanyaan. 6. Peserta mengaktifkan kamera dan tidak mengaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. 7. Peserta dapat mengajukan pertanyaan terkait materi yang disampaikan melalui room chat dengan format nama _ isi pertanyaan ataupun dapat diajukan secara langsung dengan menggunakan fitur raise hand dan menyalakan mikrofon setelah dipersilakan oleh moderator. 8. Link presensi akan dibagikan di akhir acara dan link tersebut akan aktif selama 60 menit. Baik, langsung saja kita mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. SD Negeri 1 Purwanegara, Ibu Darina SPD MPD, yang saya hormati, dosen pembimbing lapangan, Bapak Syamsul Anwar, SPD MPD, yang saya hormati, Bapak Ibu Guru dan Tenaga Kependidikan SD Negeri 1 Purwanegara, yang saya hormati, Bapak Ibu Wali Murid Siswa SD Negeri 1 Purwanegara, serta rekan-rekan mahasiswa kampus mengajar Angkatan 2 SD Negeri 1 Purwanegara yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pembukaan webinar parenting dengan tema terciptanya kemandirian dan kualitas belajar siswa melalui peran orang tua. Sholawat dan salam selalu kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Karena perjuangan beliau telah membawa umat manusia pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dan semoga kita semua mendapatkan pertolongannya di hari pembalasan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Adapun susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan kitab suci Al-Quran. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 4. Sambutan-sambutan. 5. Penutup. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan kitab suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Aulia Wening. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa
Iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna sirkalatu ladulmun adim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anis kurli waliwalidayhi ilayyal masir. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu, hanya kepada kulah kembalimu. Benar Allah segala firman-Nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Auliawani. Semoga dengan dibacakannya kitab suci Al-Quran dapat meningkatkan iman dan takwa kita. Amin. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seluruh peserta dimohon untuk menyalakan kamera dan mematikan mikrofon. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh dosen pembimbing lapangan, mahasiswa kampus mengajar Angkatan 2, SD Negeri 1 Purwanegara, Bapak Syamsul Anwar, SPD MPD. Kepada Bapak Syamsul Anwar, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, cek. Halo, suara saya bisa didengar, Mbak, Mas? Terdengar, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah
Ibu Darinah MPD. Ini sudah masuk atau belum ya, Bu Darinah? Sudah masuk ya. Ini inspirasi buat kita nggih, Bu Darinah. Selamat atas gelar akademiknya nggih, Bu. Terima kasih, Pak. Ya, ini luar biasa sekali. Ini sebagai motivasi, sebagai inspirasi untuk kita semua, terutama untuk adik-adik mahasiswa, nggih. Adik-adik mahasiswa ini menuntut ilmu, tidak mengenal batas usia, nggih, Bu. Luar biasa sekali ini ya. Selamat ya, Bu. Ini pun nggih, doa motivasi untuk saya juga, Darina. Bapak Ibu guru SD Purwanegara yang saya hormati, kemudian tamu undangan, adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Kali pertama, marilah kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah karena kita masih diberi kesehatan, masih bisa mengikuti kegiatan. Ini kegiatan ini luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Luar biasa sekali. Ini juga nanti kita bisa diskusi, kita bisa berbagi ilmu kaitannya dengan kemandirian, kaitannya dengan peran orang tua. Apalagi masa-masa pandemi, masa-masa COVID seperti ini kan sekolah tatap muka, sekolah online, jadi dibutuhkan sekali. Salawat dan salam, marilah kita haturkan kepada Nabi Agung, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti di yaumil kiamat mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik peserta KM yang saya cintai, saya sebagai DPL Kampus Mengajar Angkatan 1 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, mengucapkan terima kasih kepada Guru Pamong, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mungkin tidak saya bisa sebutkan satu persatu yang telah membantu kegiatan webinar, terutama ini untuk Bu Nia Anggi Noveni. Ini juga Bu Nia sudah hadir atau belum Mas Satyanto? Sampun, Pak. Sampun. Nah, ini Bu Nia ya. Salam kenal ya Bu Nia ya. Ya, Saya Pak Samsul dari Universitas Pancasakti Tegal. Mungkin belum pernah bertemu ya. Ini masih luar biasa sekali. Ini Bu Nia masih muda sekali, masih energik ini. Iya, Pak. Kalau saya melihat penelitian beliau, kalau saya melihat di GS, ini luar biasa sekali. Ada penelitian tentang transcendensi, kemudian ada kaitannya dengan persepsi dukungan sosial, kemudian kaitannya dengan harmonisasi. Ini judul-judul penelitian beliau luar biasa sekali ini. Ya, masih muda, energik, adik kelas saya ini berarti. S1 lulusan Brawijaya 2012 ya. Adik kelas saya, Bu. Saya kebetulan lulusan UNES tahun 2, S1 saya tahun 2008. Nah, kemudian S2-nya lulusan UGM. Ini berpindah-pindah ya, Bu. S1 Brawijaya, S2-nya UGM. Enggak, Pak. Nyari yang lebih dekat, Pak. Yang lebih dekat. Aslinya Purwokerto, nggih. Oh, aslinya Purwokerto, nggih. Ya, jadi nanti kita bisa ambil ilmu yang beliau sampaikan ya, apalagi tadi kaitannya dengan kemandirian, kaitannya dengan kualitas, kaitannya dengan belajar peran orang tua ini luar biasa sekali, ya kan? Mungkin familiar di telinga kita ya, ada saya kakap yang mengatakan ya, Al-Ummu Madrasatul Ula. Nah, ini adalah ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jadi nanti bisa sharing-sharing kaitannya dengan madrasah pertama, kaitannya dengan kemandirian, pasti ini ya, kaitannya dengan peran orang tua. Ini kan bagaimana nanti menciptakan ya, bagaimana nanti mengeksplor pengetahuan anak, bagaimana suasana di rumah itu untuk mengembangkan
anak supaya anak bisa mengeksplor pengetahuan, supaya anak bisa berpetualang. Nah, ini orang tua pun nanti bisa menjadi pemandu. Nah, nanti Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa juga silahkan ya nanti digali yang masih bingung. Nah, ini ada ahlinya, Bunia luar biasa sekali. Ya, jadi saya sebagai DPL mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan adik-adik mahasiswa. Saya sebagai DPL pun mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada tadi Bu Darina, Ibu Kepala Sekolah, kepada pembicara, dan kepada pihak-pihak yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Semoga acara berlangsung hikmat, semoga acara berlangsung secara lancar. Amin Allahumma amin. Namun saya juga sebagai DPL, umpama ada mungkin kaitannya dengan kendala, mungkin kaitannya dengan sinyal, saya sebagai DPL pun mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Karena mahasiswa pun masih latihan ya Bapak Ibu nggih. Masih latihan, masih belajar, apalagi ya kondisi-kondisi seperti ini, kita sama-sama action, kita sama-sama pandemi jangan dijadikan alasan untuk stagnasi. Jadi minggu tetap produktif, minggu tetap ada kegiatan. Bapak Ibu nggih. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syamsul Anwar. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Purwanegara, Ibu Darina, SPD SI MPD, sekaligus membuka acara webinar Parenting. Kepada Ibu Darina, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih pada pembawa acara yang sudah memberikan waktu untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Syamsul Anwar SPD MPD selaku dosen pembimbing kampus mengajar angkatan kedua, ya. Yang saya hormati pula pemateri hari ini yang luar biasa, Ibu Nia Anggri Noveni, SPSI MA. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru SD Negeri 1 Purwanegara, serta orang tua dan wali murid yang hari ini sudah bergabung bersama kita untuk melaksanakan webinar parenting. Tidak lupa kepada adik-adikku yang sangat luar biasa ini, ya, kepada Mas Satyanto dan kawan-kawan mahasiswa kampus mengajar yang luar biasa. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semua ini bisa terjadi, semua ini kita bisa berkumpul di sini tidak lain karena adalah tidak terlepas dari karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang luar biasa sehingga kita bisa bersilaturahmi walaupun hanya melalui daring seperti ini. Tapi kesempatan seperti ini sangat langka. Nah, ini baru kita laksanakan. Ini juga luar biasa. Terima kasih ini ya kepada adik-adik mahasiswa kampus mengajar yang telah mempunyai ide gagasan yang bagus sehingga hari ini saya bisa mengumpulkan orang tua, wali murid ya, yang saya berharap sebenarnya bisa masuk semua, tapi mungkin karena ada kepentingan dan lain sebagainya sehingga sebagian mungkin ada yang izin sehingga belum bisa bergabung. Tapi mudah-mudahan yang pertama kita doakan mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat. Karena nikmat sehat itu luar biasa. Dengan kita diberi Allah nikmat sehat, nikmat iman,
insya Allah apa yang akan kita lakukan, apa yang kita rencanakan akan bisa dilaksanakan dengan baik. Ibu Bapak yang saya hormati, ya kesempatan yang baik ini, di kesempatan pagi hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tadi saya ucapkan terima kasih bisa terselenggara kegiatan ini. Selanjutnya, kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, orang tua, wali murid yang saat ini sudah bisa bergabung di kesempatan webinar ini, saya ucapkan terima kasih yang luar biasa. Karena ibu-ibu, bapak-bapak di sela waktu yang panjenengan ada, yang hari Minggu biasanya untuk kegiatan keluarga, tapi hari ini menyempatkan untuk bisa bertatap muka secara daring ya. Mudah-mudahan tidak ada yang sia-sia. Dan kita yakin usaha ini tidak ada yang sia-sia. Ini pun dalam rangka untuk peningkatan mutu anak-anak kita, ya. Peningkatan mutu keluarga Bapak Ibu semuanya. Kita tahu bahwa masa pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung lama, hampir 2 tahun ya, anak-anak kita itu tidak belajar secara normal layaknya anak-anak belajar di dalam kelas, bertemu, bertatap muka dengan Bapak Ibu guru, saling bercanda dengan temannya. Ibu guru merindukan sekali suara-suara anak-anak putra-putri Bapak Ibu. Kegembiraan, keceriaan mereka ya, di lingkungan sekolah sangat kami rindu. Mungkin demikian halnya dengan anak-anak atau putra-putri Bapak Ibu pun mungkin merindukan sekali kapan bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru, bersekolah layaknya seperti sekolah beneran ya. Walaupun kita selama 2 tahun ini tidak tidak kemudian mengosongkan waktu yang ada, kita tetap belajar, tapi rasanya seperti hambar ya. Kita bertatap muka hanya secara daring seperti ini, kurang mantap. Kalau kita itu bertatap muka secara langsung, ya itu rasanya akan lebih berbobot ya. Nah, mari teman-teman, mari kepada Bapak Ibu guru, kepada Bapak Ibu wali murid, kita selalu berdoa ya, mudah-mudahan pandemi ini kayaknya sudah insya Allah sudah selesai lah ya. Mudah-mudahan kita bisa menyambut segera mungkin untuk pembelajaran tatap muka. Karena kita sedang dipersiapkan ya, dari Dinas Pendidikan juga sedang mempersiapkan, sudah mulai bertahap. Beberapa sekolah sudah mulai dibuka untuk kegiatan tatap muka. Termasuk SD Negeri 1 Purwanegara pun sudah mempersiapkan diri, tinggal menunggu ya kapan untuk diberi lampu hijau untuk dilaksanakannya pembelajaran tatap muka. Seandainya besok besok disuruh untuk kegiatan, insya Allah siap. Dan saya ini juga membutuhkan dukungan dari semua pihak, baik Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan, maupun Bapak Ibu guru, orang tua, wali murid. Dan selama 2 tahun ini, Bapak Ibu guru juga, Bapak Ibu wali murid, ya, orang tua, panjenengan semuanya sudah membantu kami, ya. Suatu pekerjaan yang luar biasa. Nah, panjenengan sangat-sangat membantu kami di dalam melakukan pembelajaran di rumah ya, tanpa peran dari Bapak Ibu wali murid ya, orang tua, insya Allah ya anak-anak tidak bisa seperti sekarang ini. Jadi terima kasih sekali, tugas kami di sekolah sangat dibantu sekali oleh Bapak Ibu di rumah. Nah, di tengah pandemi COVID ini, walaupun anak-anak belum secara tatap muka ya, tapi perlu saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu SD 1 Purwanegara, khususnya orang tua ya, bahwa selama pandemi COVID ini sekolah kita pun tidak sepi dengan kegiatan yang sifatnya kompetisi. Apalagi setelah kita ini tahun 2021 ini sudah menjadi satu
Yang tadinya SD Negeri 1 Purwanegara dan SD Negeri 2 Purwanegara, kita sudah menjadi satu keluarga besar, yaitu SD Negeri 1 Purwanegara. Berdasarkan dengan SK regrouping yang sudah kita terima per 1 Juli 2021. Ya, jadi kita sekarang menjadi keluarga besar yang luar biasa, yang dengan jumlah siswa sekarang menjadi 306, dengan jumlah guru dan tenaga kependidikan sekarang berjumlah 20. Ya. Oleh karena itu kita menjadi keluarga yang besar dan potensi kita juga insya Allah besar. Nah, oleh karena itu potensi-potensi yang ada ini mari kita jadikan sesuatu ya supaya bisa berkembang dengan baik, terutama untuk anak-anak kita ke depan ya, dan membawa nama baik sekolah SD Negeri 1 Purwanegara. Dan di masa pandemi ini perlu saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu orang tua wali murid, untuk bulan ini saja anak-anak kita, bahkan dari anak-anak SD 1 Purwanegara itu akan mengikuti lomba KSN, kompetensi sains nasional ya. Itu untuk mata pelajaran matematika dan IPA, itu juga dari wakil SD 1 Purwanegara, yaitu Dava dengan Farah, insya Allah. Mudah-mudahan saya berhasil sukses, mohon doanya dari Bapak Ibu semuanya, termasuk hari ini, besok tanggal 20 September, ya, sekarang 19 ya, tanggal 20 September kita juga mengirimkan satu tim Barung Merah, anak-anak siaga akan mengikuti mengikuti lomba pramuka, yaitu Festival Keterampilan Pramuka Siaga Inovatif cabang Kabupaten Banyumas. Mohon doanya ya, mudah-mudahan berhasil dan bisa membawa nama baik SD Negeri 1 Purwanegara. Di bulan ini pula nanti anak-anak kita juga akan berlomba di tingkat kecamatan terlebih dahulu untuk cabang MAPSI ya. Ada Kitobah, ada Mocopat Islami, ada Hifdzil Quran maupun adzan ya. Mudah-mudahan putra-putri Bapak Ibu yang diberi kesempatan untuk menjadi duta, menjadi wakil SD Negeri 1 Purwanegara bisa berhasil dengan baik, sukses sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ibu Bapak yang saya hormati, demikian informasi ya. Dan untuk hari ini, terima kasih sekali ini Ibu Nia Anggrinoveni SPSIMA ya, yang hari ini berkenan untuk bersama kami keluarga besar SD Negeri 1 Purwanegara ya. Bapak Ibu wali murid, kesempatan yang sangat langka ini saya berharap tolong kita masing-masing semuanya nggih, monggo untuk mengikuti dengan baik. Banyak ilmu nanti yang akan kita peroleh dari kesempatan ini terkait dengan tema yang nanti akan disampaikan oleh beliau Ibu Nia, yaitu terciptanya kemandirian dan kualitas belajar siswa melalui peran orang tua. Nah, ini kita kan semua jadi orang tua nih. Seperti apa ya? Oleh karena itu, kesempatan langka ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, sebelum saya nanti membuka acara ini, saya titip pantun dulu buat kita, ya, buat Bapak Ibu semua. Beli pantun, salah jadi nih. Beli baju bukan beli pantun. Beli baju di toko Semar. Nah, Cakep. Beli anting di pinggir jalan. Cakep. Nah, mengapa hari Minggu ikut webinar? Yang penting happy, dapat pengalaman. Nah, Cakep. mudah-mudahan tidak ada yang sia-sia. Ibu Bapak, selamat mengikuti webinar hari ini ya.
Mari ya untuk mengawali membuka kegiatan webinar parenting dengan tema terciptanya kemandirian dan kualitas belajar siswa melalui peran orang tua. Demi lancarnya kegiatan ini, mari Ibu Bapak sebagai umat yang beragama dan khususnya untuk yang beragama Islam, mari kita bersama-sama ya membuka kegiatan ini dengan mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ucapan basmalah tersebut, mudah-mudahan Allah meridhoi kegiatan kita pada pagi hari ini dan menambah ilmu untuk kita semuanya yang bermanfaat untuk anak-anak kita ke depan. Terima kasih, selamat mengikuti webinar. Selamat mengikuti webinar sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada pembawa acara. Terima kasih kepada Ibu Darina. Acara yang kelima, penutupan. Marilah kita tutup pembukaan acara ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah acara pembukaan webinar parenting pada pagi hari ini. Untuk memanfaatkan waktu, langsung saja akan saya bacakan CV dari moderator kita pada pagi hari ini. Nama, Regita Cahyaning Tias, tempat tanggal lahir, Bandung, 31 Maret 2000, agama Islam, alamat Jalan Manggis, RT 1, RW 17 Majenang, Cilacap, alamat email regitacatias@gmail.com, medsos, Instagram, @regitacatias, riwayat pendidikan formal, Regita sekarang sedang menempuh sarjana di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto sejak 2019 hingga sekarang. Riwayat pengalaman organisasi, yang pertama, menjadi Sekretaris 2 Komunitas Psikososial Universitas Muhammadiyah Purwokerto sejak April 2021 hingga sekarang. Yang kedua, anggota Divisi Riset dan Pengembangan Komunitas Psikologi Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto sejak 2020 hingga sekarang. Menjadi Web Content Writer Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto sejak April 2020 hingga sekarang. Yang keempat, menjadi kader LDK Al-Kahfi Universitas Muhammadiyah Purwokerto sejak tahun 2020 hingga sekarang. Dan yang terakhir, menjadi mentor Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto sejak September 2020 hingga Juli 2021. Baik, untuk memanfaatkan waktu, langsung saja kepada Mbak Regita, waktu dan tempat kami persilakan. Soalnya orang tua teman.
Belum ada suaranya Mbak Regita. Terima kasih Pak Syamsul. Terima kasih Mbak Usi atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjadi moderator pada webinar kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, walaupun tadi sudah dibacakan CV-nya. Nama saya Regita Cahayantias, namun Bapak Ibu bisa panggil saya Rere. Kemudian langsung saja saya bacakan CV pemateri kita yang insya Allah akan menemani kita semua untuk berdiskusi perihal bagaimana menciptakan kemandirian anak dan kualitas belajar pada hari ini. Baik, beliau bernama Bunia Anggrino-Feni, Sarjana Psikologi Magister of Arts. Dengan nama panggilan Bunia, beliau dapat dihubungi melalui alamat email miaangrinoveni@ump.ac.id sebagai alamat email kantor, atau dapat dihubungi melalui alamat email pribadi miaangrinoveni141@gmail.com. Media sosial beliau adalah Mia Anggri untuk Instagram, kemudian ada Mia Anggrino-Feni untuk Facebook. Bidang keahlian beliau ada di psikologi perkembangan, kemudian bidang ajarnya adalah psikologi umum, biopsikologi, pengembangan diri dan karir, psikologi sosial, psikologi pendidikan, psikologi kebencanaan, psikologi komunikasi, psikologi proyektif, psikologi perkembangan anak dan remaja, dan yang terakhir ada hambatan perkembangan. Minat keilmuan beliau adalah psikologi pendidikan dan perkembangan. Beliau menempuh pendidikan di program studi psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2008 hingga 2012, kemudian melanjutkan Magister Psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada pada tahun 2014 hingga 2018. Beliau melakukan publikasi ilmiah dengan judul Transendensi Diri pada Pencetus Tari Calongsai dalam bentuk skripsi pada tahun 2012, kemudian pada tahun 2015 beliau melakukan publikasi ilmiah dalam bentuk proceeding Temilnas dengan judul Harmonisasi Wongkito Galo di Tanah Mataram, Fenomena Kontak Mahasiswa Asrama Palembang dan Masyarakat Bau Saran Yogyakarta. Kemudian beliau melakukan publikasi ilmiah dalam bentuk tesis pada tahun 2018 dengan judul Peran Persepsi Dukungan Sosial dan Efikasi Diri terhadap Konflik Sekolah Keluarga pada Mahasiswa Strata 3 S3. Kemudian beliau melakukan pengabdian masyarakat pada tahun 2021 dengan judul Penelitian Tindakan Kelas Memahami Perilaku Siswa bagi kelompok guru SMP Muhammadiyah 1 Purbalingga dan SMP Muhammadiyah 2 Purwokerto. Beliau tergabung dalam organisasi Himpunan Psikologi atau yang biasa disebut HIMSI dengan jabatan pengurus bidang etika dan profesi pada tahun 2018 hingga sekarang. Beliau juga merupakan reviewer jurnal di Psychopolitan di Universitas Pekanbaru pada tahun 2020 hingga sekarang. Sebelumnya, saya ingin menyapa Bu Nia. Apakah Bu Nia sudah tergabung di Zoom ini ya, Bu? Sudah, Mbak Regita. Alhamdulillah. Waalaikumsalam, Bu Nia. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah, baik, Mbak Regita. Sepertinya saya udah lama banget ya, Bu, nggak ketemu Bu Nia di kelas. Sekarang Alhamdulillah belajar lagi sama Bu Nia perihal terciptanya kemandirian dan kualitas belajar siswa melalui peran orang tua. Jadi kayak kita udah nggak sabar nih, Bu, dan penasaran ingin mengulik lebih jauh bagaimana sih menciptakan kualitas belajar di masa pandemi ini. Bagaimana, Bu? Apakah kita bisa mulai sekarang? Ya, bisa. Saya dibantu share screen ya, Mbak Gita. Ya, Bu.
Untuk operator, apakah sudah siap untuk membantu share screen? Baik, sudah. Terima kasih kepada operator. Kepada Bu Nia kami persilahkan. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Mohon izin juga kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Derina, SPD, MPD, dan Bapak Syamsul Anwar selaku DPL. Terima kasih sudah momong mahasiswa yang ikut program kampus mengajar, dan saya juga mendukung program kampus mengajar ini, dan sebagai perwujud dukungan saya, termasuk saya berpartisipasi di sini menjadi pemateri dalam acara Parenting Orang Tua SD 1 Purwanegara dengan tema Peran Orang Tua Mewujudkan Pembelajaran Mandiri pada Anak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Pertama, selanjutnya, Nah, berbicara tentang kemandirian belajar, sebelumnya saya akan berfokus kepada anak-anak dulu. Anak-anak yang mandiri belajar itu yang seperti apa sih gitu? Apakah anak yang belajar tanpa disuruh? Apakah anak yang semangat kalau belajar, nggak mudah menyerah kalau nilainya jelek misalnya, atau kalau nggak paham materi dia nggak mudah menyerah, atau dia berupaya untuk memaknai proses belajar. Kira-kira bisa digambarkan nggak anak-anak seperti ini adalah anak-anak yang mandiri belajar seperti itu. Tapi untuk menjadikan anak-anak seperti ini punya watak-watak seperti ini atau punya perilaku seperti ini, kita ternyata perlu berproses gitu. Maksudnya tidak langsung instan jadi anak seperti ini. Prosesnya apa? Oleh karena itu, Bapak Ibu harus tahu seperti apa sih yang namanya kemandirian belajar dan ciri-cirinya. Monggo, silahkan. Selanjutnya, next. Nah, sekarang saya mau tanya ke Bapak Ibu dulu, monggo dijawab bisa lewat chat atau secara langsung nggih. Apa ya tujuan anak belajar? Kira-kira apa nggih Bapak Ibu kalau anak itu belajar itu biar apa sih kira-kira? Monggo dijawab. Kira-kira anak belajar itu biar apa? Kira-kira monggo ada yang mau menjawab? Kira-kira buat apa anak belajar? Biar apa anak belajar itu? Biar pintar. Biar pinter. Oh, menambah ilmu, nggih. Terus apa lagi ya, Dek? Ini ada juga ada. Biar pintar, menambah pengetahuan. Oke, ya bagus. Apalagi? Mas, Biar apa? berwawasan luas. Berwawasan luas, memahami ilmu yang diberikan. Oke, bagus. Apalagi ya, biar tambah ilmu, paham, jadi bisa explore. Oh iya, ini kelas 3 ya. Oke. Ya, biar apa? Ya, kebanyakan orang, anak-anak atau orang tua memahami bahwa tujuan anak belajar itu biar pinter, biar menambah pengetahuan, memperluas wawasan, seperti itu ya. Nah, kaitannya apa sih sama pertanyaan saya? Oh, jadi tahu apa yang tadinya tidak tahu. Oh iya, ini bagus juga nih jawabannya. Ya, kaitannya apa antara saya mengajukan pertanyaan ini dengan pembahasan pembelajaran mandiri bahasanya seperti itu. Selanjutnya, nah kira-kira tadi itu sudah ada contoh-contohnya anak yang mandiri sejak belajar gitu. Misalnya anak yang semangat belajar, anak yang belajar nggak harus disuruh, anak yang tidak mudah menyerah dan sebagainya. Nah, kira-kira saya yakin orang tua pasti sudah melakukan atau menciptakan kondisi anak untuk belajar mandiri. Kira-kira pertanyaannya untuk orang tua, ini apa yang sudah dilakukan? Monggo, silakan dijawab. Apa ya yang kira-kira sudah dilakukan? Memberikan dukungan mungkin, motivasi, atau apa? Kira-kira biar anaknya belajar mandiri.
apa ya yang sudah dilakukan oleh orang tua? Monggo bisa di. Oke, agar anak memiliki tanggung jawab tugasnya sebagai siswa. Oke, mengikuti les. Oh iya, bisa. Manage waktu. Iya, bagus. Bagus, ini manage waktu. Berarti mengajarkan anak untuk mengatur waktunya sendiri untuk belajar. Iya, bagus. Ada lagi? Sarana belajar supaya nyaman, iya. Melengkapi fasilitas belajar anak, iya. Ini juga bagus, bagus. Ada lagi, monggo. Kasih pengertian, pemahaman, dan motivasi, punya kesadaran akan tanggung jawab belajar. Memberi contoh anak gemar membaca, menambah ilmu. Wow, alhamdulillah ya, orang tua di SD 1 Purwanegara ini sudah melakukan yang terbaik, insya Allah, untuk menjadikan anak belajar mandiri. Oh, melatih kemandirian sejak dini. Ya, ini juga masuk. Seperti itu. Ya, bersyukur orang tua sudah mendukung anak untuk bisa belajar mandiri. Selanjutnya, nah di sini sebelumnya. Nah di sini sebelum saya mengajukan, sebelumnya ya, yang tadi yang paradigma. Oke. Sebelum saya menjelaskan tentang belajar mandiri, mungkin ini perlu diingatkan kembali, meskipun pasti sudah tahu ya, seperti paradigma lama belajar dengan paradigma yang baru gitu. Mungkin zamannya saya waktu belajar itu teacher based learning. Jadi berfokus kepada guru. Artinya semua pengetahuan itu dari guru. Siswa itu ketergantungan kepada guru, misalnya terusan Bu Guru saya harus apa ya, Bu Guru saya harus belajar apa, dan sebagainya. Itu kalau itu adalah paradigma lama gitu. Jadi gurunya memang mengatur proses pembelajaran, mengatur bagaimana anak belajar apa dan sebagainya. Kalau sekarang dengan banyaknya sumber informasi yang bisa diakses melalui media sosial atau media elektronik dan sebagainya, atau media apapun, ini ada paradigma baru, yaitu student centered learning. Artinya sekarang siswa punya tanggung jawab belajar apa, bagaimana cara belajar, terus kira-kira mengetahui materi yang sudah dipahami atau tidak. Nah, di masa pandemi seperti ini, student centered learning ini perlu dioptimalkan seperti itu, karena teacher based learning ini tidak mungkin dilakukan secara tatap muka, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ini berkaitan sama metode aktivitas hasil belajar. Caranya seperti apa, kegiatannya seperti apa, kemudian hasilnya belajar seperti apa. Kira-kira kalau teacher based learning, metodenya seperti apa, aktivitasnya seperti apa, hasil belajarnya seperti apa. Kalau student centered learning, metodenya seperti apa, aktivitasnya seperti apa, hasil belajarnya seperti apa. Nah, itu ada perbedaan. Nah, sekarang saya mau fokus di student centered learning karena ini adalah paradigma baru. Semoga ini bisa menjadi wawasan buat orang tua atau siswa-siswa juga guru-guru. Oke, selanjutnya. Nah, ini bagaimana proses student centered learning tadi yang siswa diberikan tanggung jawab untuk belajar. Nah, di sini nanti akan ada peran orang tua ya. Jadi diajarkan bagaimana sih biar siswanya bertanggung jawab, biar belajarnya nggak harus disuruh, biar belajarnya tahu waktu kapan harus belajar, biar belajarnya dengan kesadaran misalnya gitu ya. Bagaimana sih prosesnya? Nah, selanjutnya. Nah, di sini ternyata berkaitan sama tanggung jawab ya, siswa ini harus aktif dan belajar mandiri gitu. Menentukan apa yang dipelajari, mengetahui cara dan bagaimana mempelajari suatu materi atau ilmu misalnya, mengetahui mengapa harus dipelajari, menentukan topik yang akan dipelajari. Jadi ini adalah kita misalnya orang tua atau guru mengajarkan kepada anak
caranya seperti ini untuk mewujudkan paradigma baru student center learning. Jadi anaknya belajar mandiri dan aktif, anaknya tahu mau belajar apa, caranya bagaimana. Nah, terus kemudian mengapa harus dipelajari, misalnya kayak mengerjakan tugas, kenapa harus mengerjakan tugas, kemudian topiknya apa, jadi bisa fokus untuk belajar hal-hal yang kaitannya fokus, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah indikator tentang student center learning atau misalnya ciri-cirinya. Jadi ini adalah hal yang harus dicapai untuk menuju student center learning. Tentunya ini butuh bantuan orang dewasa seperti guru dan orang tua. Bagaimana mengetahui, mengajarkan anak untuk tahu apa yang dipelajari, bagaimana mengajarkan anak untuk tahu kenapa harus dipelajari, terus bagaimana menumbuhkan minat anak untuk belajar topik tertentu. Nah, ini seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini adalah 3 kemampuan yang harus ada untuk mewujudkan pembelajaran mandiri. Pertama, inisiatif. Tadi, aktif dan mandiri dalam belajar. Anak harus inisiatif. Muncul, oh aku pengen belajar ini, oh aku pengen belajar itu, misalnya. Oh aku pengen belajar ini dari YouTube, aku belajar ini dari buku ensiklopedia, misalnya. Seperti itu. Dan tahu kalau ditanya, kenapa kamu pengen belajar itu, terus tujuannya apa, dia tahu. Nah, terutama biasanya inisiatif-inisiatif anak ini muncul karena ada masalah gitu ya. Misalnya kalau melihat kenapa adiknya atau kakaknya malas belajar, dia cari tahu misalnya. Cari tahu, kenapa ya adik saya atau kakak saya ini malas belajar. Caranya seperti apa? Makanya jadi sebenarnya kita bisa menggunakan pendekatan kemampuan problem solving ini. Jadi dikasih tahu ke anak misalnya ada permasalahan seperti ini, kira-kira penyelesaiannya seperti apa ya gitu. Nanti orang tua bisa memfasilitasinya, misalnya seperti itu. Ada permasalahan tentang misalnya di masa pandemi ini kok anak-anak teman-teman pada jadi malas belajar ya, nggak semangat belajar ya. Kira-kira gimana ya cara membantu mereka? Jadi seperti itu. Jadi bisa dimulai dulu dari permasalahan-permasalahan di sekitar lingkungan, tempat tinggal, atau anak. Atau misalnya ketika di sekitar lingkungan dengan adanya belajar dari rumah gitu ya. Misalnya ketika wifi-nya atau koneksinya lemah dan sebagainya di sekitar lingkungan tersebut, apa ya yang harus dilakukan seperti itu. Jadi dari permasalahan-permasalahan sehari-hari ini bisa menjadi akar atau bisa menjadi yang dipegang dulu untuk menumbuhkan anak belajar, untuk menumbuhkan inisiatif dan tahu apa yang dipelajari. Jadi justru dari kemampuan problem solving ini, ya, seperti itu. Jadi anak juga jadi belajar, masalah di sekitar juga jadi terselesaikan, misalnya seperti itu. Selanjutnya. Nah, ada istilah lifelong learning. Jadi belajar itu sepanjang ilmu hayat. Nah, ini bagaimana caranya biar anak ini mewujudkan keinginan untuk belajar terus sampai sepanjang hayat. Inilah yang disebut pembelajaran mandiri. Jadi seperti itu. Jadi belajar mandiri itu bukan hanya sekedar anak mendapat pengetahuan, anak mendapat wawasan, tapi ada sikap yang terbentuk yang menjadikan anak ini punya keinginan belajar sepanjang hayat. Misalnya seperti itu. Jadi di pembelajaran mandiri ini yang perlu ditekankan adalah kesiapan belajar anak yang tentunya dibantu oleh orang tua dan guru untuk melihat bagaimana kesiapan anak. Ya, terutama di masalah inisiatif tadi, di masalah kemampuan menyelesaikan masalah, di kemampuan tahu tujuan belajar. Nah, seperti itu. Nah, jadi tadi yang disampaikan oleh orang tua atau siswa atau guru ya yang di chat itu, misalnya menambah wawasan, menambah pengetahuan,
menambah ilmu, itu masuknya ke aspek kognitif, yaitu pengetahuan. Kalau yang memunculkan rasa tanggung jawab, misalnya manajemen waktu, itu masuknya bisa ke psikomotorik atau ke afektif misalnya. Muncul keinginan untuk membantu orang lain menjadikan dia belajar sesuatu misalnya. Di masa pandemi ini banyak loh yang nggak makan, kehilangan pekerjaan, misalnya seperti itu. Apa ya yang harus kita bantu? Dia belajar, misalnya belajar tentang mengetahui kebutuhan orang sehari-hari, misalnya seperti itu. Kemudian muncullah empati, muncullah perasaan ingin membantu, ingin menolong. Nah, ini aspeknya afektif, misalnya seperti itu. Jadi ternyata dalam belajar ini bukan hanya sekedar menambah wawasan, menambah pengetahuan, tapi syukur perasaannya ini dioptimalkan misalnya, terutama berkaitan dengan lingkungan dan orang lain. Dan kemudian keterampilan juga, misalnya berkaitan dengan penyelesaian masalah. Dengan dia mengasah keterampilan, dia bisa menjadikan aset atau misalnya potensi untuk membantu menyelesaikan permasalahan di sekitar. Yang sederhana-sederhana saja seperti yang sudah saya tadi sampaikan. Misalnya seperti itu. Selanjutnya, nah di sini. Ini adalah 6 langkah untuk mewujudkan pembelajaran mandiri. Dan ini perlu kerjasama antara guru, orang tua, dan juga siswa. Seperti itu, atau anak. Ya. Jadi memang harus ada kegiatan awal, merencanakan dulu seperti apa. Misalnya. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang positif ya, seperti tadi ya. Misalnya lingkungan yang kondusif, terus kemudian sarana belajarnya juga lengkap misalnya gitu, atau misalnya ada gitu, misalnya saya nggak bilang lengkap ya, ada misalnya seperti itu. Nah ini juga penting ya, kayak misalnya orang tua perlu tahu rencana pembelajaran hari ini mau belajar apa, atau bulan ini apa yang mau dipelajari. Nah ini bisa disesuaikan dengan pembelajaran di sekolah misalnya seperti itu. Jadi orang tua bisa membantu untuk mengetahui atau bagaimana cara belajar dengan mengetahui rencana pembelajaran di sekolah, kemudian orang tua bisa dengan metode-metode yang lain atau sarana-sarana media-media yang lain, misalnya seperti itu. Misalnya di sekolah ada pembahasan tentang tata surya, kemudian anak belum paham di sekolah gitu ya, kemudian orang tua bisa memfasilitasi dengan misalnya menyediakan buku atau misalnya mencari di YouTube, seperti itu. Itu kan media. Nah, seperti itu misalnya. Atau mengajak anak bermain dengan tema tata surya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya orang tua tahu rencana pembelajaran guru misalnya di sekolah atau rencana pembelajaran siswa, guru dan orang tua mengetahui rencana pembelajaran, nah ini bisa membantu anak untuk lebih memahami atau anak lebih memaknai proses belajar. Dan juga di sini untuk orang tua misalnya mengidentifikasi aktivitas belajar yang sesuai. Nah, di sini mungkin bisa dimasukkan seperti gaya belajar anak, ada yang anak belajar auditori misalnya. Jadi suka kalau dibacakan. Ada anak yang belajarnya itu harus ada prakteknya atau membuahkan suatu karya misalnya. Ada anak yang suka melihat atau membaca misalnya, atau dia harus duduk di depan kalau di sekolah misalnya, atau dia harus fokus dan sebagainya. Itu misalnya visual. Seperti itu. Jadi perlu juga untuk mengamati perilaku-perilaku belajar anak berkaitan dengan pembelajaran mandiri ini. Nah, kemudian melakukan kegiatan pembelajaran dan monitoring. Nah, terutama monitoring ini penting ya. Misalnya anak hari ini belajar apa, anak sudah belajar apa, terus kekurangannya di mana, kelemahannya di mana, atau anak potensinya di mana. Nah, ini penting untuk jadi bahan evaluasi. Oh, ternyata kamu kalau misalnya belajar matematika, yang kamu nggak bisa itu bagian
perkalian yang di atas 5 misalnya seperti itu. Jadi orang tua bisa tahu bisa mengevaluasi dari kelemahan dari kekurangan anak untuk dioptimalkan seperti itu. Jadi memang selain orang tua mendukung dengan menyediakan sarana, orang tua juga perlu tahu bagaimana rencana pembelajaran atau misalnya gambaran pemetaan apa sih siswa belajar apa saja sih selama 1 semester atau selama 1 minggu ini siswa belajar apa sih gitu. Terus kemudian orang tua juga perlu tahu seperti perilaku belajar anak. Bisa di rumah misalnya anak suka belajar kalau misalnya ada cemilan misalnya, atau anak suka belajar dengan menggunakan banyak media. Nah itu, jadi memang perlu melihat bagaimana perilaku belajar anak. Apa yang menjadikan anak muncul keinginan untuk belajar itu juga perlu dititeni ya bahasanya, atau diamati ngaten seperti itu. Selanjutnya. Nah, di sini adalah ciri-ciri yang membedakan antara pembelajaran mandiri dan pembelajaran tergantung. Bahasanya dependent learner dan independent learner gitu ya. Jadi apa sih yang menjadikan ciri-cirinya kalau anak itu mandiri belajar? Nah, ini dengan orang tua tahu ciri-cirinya, orang tua bisa mewujudkan untuk menuju itu. Ngaten, misalnya mandiri dalam belajar, tahu jam segini waktunya belajar, jam segini waktunya main. Nah ini kan perlu juga selain kesadaran dan juga perlu pembiasaan atau pengkondisian, bahasanya seperti itu. Kemudian anak juga perlu tahu kekuatan dan kelemahan saat proses belajar. Nah ini adalah ciri-ciri yang mandiri. Kemudian bisa mengkaitkan apa yang dipelajari dari buku, dari sekolah dengan realita. Oh, berarti kalau misalnya aku disuruh ibu, misalnya lagi belajar tambah-tambahan. Kemudian, oh berarti aku kalau disuruh ibu buat belanja misalnya tempe 1, tahu 1, berarti ada 2 lauk misalnya seperti itu. Jadi justru pembelajar yang bagus atau bukti anak belajar bagus ketika anak bisa mengkaitkan apa yang dipelajari dengan realita. Jadi di sini ada kemampuan problem solving-nya juga optimal, ya. Kemudian inisiatifnya juga muncul seperti itu. Kemudian bertanggung jawab saat proses belajar. Jadi apapun godaannya, apapun distraksinya, apapun gangguannya, ketika anak sudah bertanggung jawab, ya aku mau belajar, aku mau tahu tentang suatu materi ini agar aku bisa membantu orang lain misalnya. Nah ini adalah ciri-cirinya pembelajar mandiri. Kalau yang tergantung atau belum mandiri, bisa dibaca, misalnya ketergantungan terhadap orang lain, dalam arti guru atau orang tua, belum memahami kekuatan dan kelemahan saat proses belajar, kemudian belum bisa mengkaitkan antara yang dipelajari dengan realita, merasa yang bertanggung jawab itu orang lain atau orang tua. Jadi menunggu diperintah, belajarnya menunggu diperintah, belajarnya menunggu disuruh. Nah ini adalah artinya belum mewujudkan anak belajar mandiri atau belum ciri-ciri pembelajar mandiri seperti itu. Jadi ternyata pembelajar mandiri ini adalah sebuah sikap yang bisa dibantu dengan pengkondisian lingkungan atau misalnya dengan berbicara dari hati ke hati untuk mewujudkan kesadaran minat anak untuk belajar. Bisa dari guru, bisa dari orang tua, misalnya seperti itu. Selanjutnya. Nah, di sini peran orang tua dalam mewujudkan anak belajar mandiri. Jadi paling penting adalah dukungan. Anak merasa didukung, maka anak akan semangat, anak akan merasa termotivasi, misalnya seperti itu. Jadi senang kalau misalnya bapak ibunya anaknya lagi belajar, bantu, support, masuk mengkondisikan lingkungan. Saya waktu kecil ada jam belajar. Jadi kalau misalnya jam 7, itu semua anggota keluarga saya tidak ada yang menyalakan televisi.
misalnya seperti itu. Jadi semuanya belajar, entah itu membaca koran, membaca Al-Quran, atau membuka buku. Jadi terasa, oh ini memang jamnya belajar. Jadi ini memang butuh komitmen antara anggota keluarga, misalnya seperti itu. Kemudian mencipta lingkungan belajar yang positif, yang tadi sudah saya sampaikan, kemudian membantu anak merencanakan pembelajaran. Jadi bisa dibantu kayak misalnya mau masuk sekolah, nah terus kemudian orang tua tahu rencana pembelajaran di sekolah itu apa. Nah kemudian berarti kamu harus apa nih yang harus dipelajari, kenapa kamu harus mempelajari ini gitu. Jadi anak dibantu untuk bisa tumbuh kesadarannya kenapa dia harus belajar materi tertentu, misalnya seperti itu. Dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, dikaitkan dengan keinginan agar muncul keinginan membantu orang lain, menyelesaikan masalah orang lain, seperti itu. Jadi anak tahu, oh manfaat belajar ini atau manfaat aku belajar adalah untuk agar aku bisa berguna atau agar aku bisa membantu orang lain dan sebagainya. Selain untuk menambah wawasan, pengetahuan dan sebagainya. Yang terakhir adalah bukan yang terakhir ya. Nah, kemudian orang tua atau guru bisa membantu dengan anak menemukan kebutuhannya seperti kelebihan, kekurangan, dan ini perlu dibantu anak. Jadi potensinya dia apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, bagaimana cara mengoptimalkan potensinya, bagaimana cara mengurangi atau bagaimana cara menjawab ketika anak misalnya ada yang belum paham suatu materi, nah seperti itu. Kemudian yang terakhir melakukan monitoring. Nah jadi dari ketika anak tahu kelebihannya, ketika anak tahu kekurangannya, di sini bisa menjadikan evaluasi, monitoring. Oh berarti monitoring itu bukan hanya sekedar oh anakku lagi belajar, tapi mengevaluasi juga. Oh berarti kamu kalau belajar dengan cara seperti ini lebih paham ya, atau misalnya oh berarti kamu kalau misalnya belajar kalau ada yang membacakan lebih paham ya karena dia auditori misalnya. Terus tapi harus ada juga karena ada kemandirian belajar. Oh berarti kalau Bapak Ibu atau orang tua nggak bisa membacakan, itu gimana ya solusinya? Nah itu, oh bisa direkam suaranya. Nah itu tetap, jadi tujuannya mandiri. Nah ini tidak saya tuliskan, namun biasanya hal-hal ini juga harus sesuai dengan tahap perkembangan anak. Misalnya untuk anak yang PAUD, itu tugas perkembangannya adalah misalnya kemandirian. Jadi anak bisa makan sendiri, misalnya bisa pergi kemana sendiri misalnya, atau bisa melakukan sesuatu hal, makan, minum, sederhananya seperti itu, sendiri gitu. Kewajibannya anak PAUD sampai TK itu kemandirian. Kalau anak usia kelas 1 sampai 3 itu adalah kemampuan sosialisasi, seperti itu. Kemampuan sosialisasi kelas 1 sampai 3, kelas 3 sampai 6 sosialisasinya lebih ke masyarakat yang lebih luas. Kalau kelas 1 sampai 3 belajar berinteraksi, belajar sosialisasi dengan orang-orang yang di sekitar, atau misalnya di lingkungan di sekolah, lingkungan di rumah, sosialisasi dengan keluarga besar, misalnya seperti itu. Jadi anak perlu dibantu, dan juga selain tujuannya misalnya kemandirian, sosialisasi itu, kemudian anak juga perlu tahu ya bagaimana cara, orang tua juga perlu tahu bagaimana cara menyampaikan pengetahuan itu tetap berdasarkan usia. Ada yang harus diperlihatkan dulu contohnya wujudnya nyata. Misalnya untuk anak PAUD sampai kelas 1 SD itu harus ada contohnya, misalnya mengajarkan pertambahan atau mengajarkan konsep mengenal huruf, membaca dan sebagainya, itu harus ada contohnya. Contohnya nyata. Jadi misalnya 1 tambah 1 ya, misalnya mau mengenalkan 1 tambah 1,
berarti harus ada misalnya jeruk satu dan jeruk satu lagi misalnya. Ini satu, kemudian ada jeruk satu lagi. Jadi jeruk satu dipegang tangan kanan, jeruk satu dipegang tangan kiri, kemudian disejajarkan, anak disuruh menghitung. Nah, di situ. Jadi cara. Jadi kalau misalnya mau mengajarkan anak bisa membaca gitu ya, bisa dengan mengenalkan huruf berdasarkan tahap perkembangannya atau pola pikirnya. Jadi bisa dengan bermain, misalnya menulis di atas pasir, atau bisa dengan main tempel, ini kalau PAUD sampai kelas 1 ya, misalnya. Kemudian kalau untuk anak kelas 1, itu perlu diajarkan cara berpikirnya, kelas 1 sampai kelas 3, perlu diajarkan cara berpikirnya. Ini loh urutannya, atau dia diminta untuk membayangkan. Nah, membayangkannya itu hal-hal yang sudah pernah dia lihat, seperti itu. Misalnya, dibayangkan gitu. Kalau untuk kelas 4, 5, 6, kalau itu sudah terbentuk, maka dia akan lebih mandiri dalam belajar, karena sudah tahu. Jadi, menurut saya, kalau sudah saya belajar parenting dan sebagainya, orang tua perlu tahu nih caranya untuk menyampaikan pengetahuan berdasarkan pola pikir anak. Jadi, ada masa misalnya untuk PAUD sampai kelas 1 SD, itu kemampuan berpikirnya belum optimal, yang bagian analisis misalnya. Jadi dia harus melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, atau harus ada wujudnya, biar anak bisa punya gambaran, seperti itu. Oke, selanjutnya. Ya, sudah. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Monggo kalau ada yang mau bertanya atau mau bertanya bagaimana anak belajar mandiri atau menanyakan apakah anak saya sudah belajar mandiri, caranya seperti apa dan sebagainya, atau berbagi pengalaman. Monggo. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nia atas penjelasan yang telah Ibu berikan. Masya Allah, sangat memberikan insight luar biasa untuk kita semua. Kemudian kita masuk ke sesi selanjutnya, Bapak Ibu, yaitu sesi tanya jawab. Kami akan membuka 2 termin dan setiap terminnya kami batasi dengan 2 pertanyaan, Bapak Ibu dapat bertanya melalui fitur raise hand, kemudian silakan untuk menyalakan kamera dan mic-nya setelah saya mempersilahkan, atau dapat menuliskan di room chat dengan ketentuan nama _ isi pertanyaan yang kemudian saya akan tanyakan kepada Bu Nia. Silakan, apakah ada yang ingin bertanya terkait permasalahan kemandirian belajar siswa dan proses belajar kepada Bu Nia? Baik Ibu, Bu Nia, kayaknya lagi tuh mau tanya. Dipersilakan Ibu, boleh ya Bu? Iya. Misalnya gini Bu, kalau misalnya Regita sebagai kakak gitu, udah kasih tahu ke adik untuk belajar, terus juga udah berusaha untuk ngasih tahu gimana caranya mengatur waktu, kemudian juga ada media pembelajarannya, misalnya dengan membuatkan PPT pada adik, atau dengan menayangkan video, misalnya kan sekarang banyak banget dari Ruang Guru atau dari Zenius gitu, tapi ternyata hasil belajar dan proses belajarnya juga tidak maksimal, tetap tidak maksimal, karena pertama susah untuk diatur. Misalnya ada ini untuk yang SD ya Bu, itu jujur saja masih suka main, kemudian yang untuk yang kecil itu masih suka tantrum kalau misalnya disuruh belajar, misalnya dengan menolak, kemudian tantrum, dan akhirnya kembali lagi kepada saya atau kembali lagi kepada ibunya yang mengerjakan. Itu gimana ya Bu caranya untuk memaksimalkan kembali, untuk membuat mandiri kembali, padahal
anaknya tetap nggak mau disuruh, bisa saja tantrum. Seperti itu, Bu. Terima Iya, kasih. iya, iya. Ya. Nah, ini kan apa namanya? Adalah contoh belajar mandiri ya. Ketika ada permasalahan di sekitar Regita, misalnya di lingkungan keluarga, yang menjadikan Regita, kenapa ya adik saya ini jadi apa namanya, nggak belajar atau nggak suka belajar atau belajarnya harus disuruh dan sebagainya. Dan Regita ini pengen mempelajari suatu ilmu agar misalnya bisa menyelesaikan permasalahan di sekitar keluarganya Regita, misalnya seperti itu. Usianya berapa Regita harinya? Usianya berapa sebentar ya, Bu? 11 tahun, Bu. Kelas 4 SD sekarang. Oke, iya, ya. Itu berarti memasuki masa remaja ya Regita ya. Jadi tantangannya adalah seperti itu. Jadi kalau untuk memasuki masa remaja, gitu ya, yang jadi cara pendekatannya juga berbeda karena dia secara perkembangan otak juga apa namanya sistem limbiknya kita kan juga sudah belajar ya. Sistem limbiknya itu sedang berproses, sedang berkembang. Jadi kalau dari awal tidak ada landasan pemikiran atau pola pikir yang kuat tentang konsekuensi, tentang sebab akibat dan sebagainya, itu akan mempengaruhi nanti di proses remajanya. Jadi dia bingung mengambil keputusannya apa namanya sulit dan sebagainya. Jadi coba dengan pendekatan sebab akibat kita. Kalau misalnya kamu nggak belajar, akibatnya apa? Kalau misalnya kamu kebanyakan main, akibatnya apa? Kalau misalnya kamu terus menerus misalnya orang tua atau Regita yang harus mengerjakan tugas gitu ya, dampaknya apa nanti ke depan ya. Jadi lebih ke bicara dari ke hati sehingga menimbulkan kesadaran karena usianya pra-remaja seperti itu. Jadi itu udah ada efek pubertasnya yang mempengaruhi dia pola pikirnya juga gitu. Seperti itu Regita. Jadi lebih ke ngobrol, terus kemudian penjelasannya lebih ke sebab akibat. Kalau misalnya kamu dijelaskan perilaku kamu selama ini ini, terus kemudian akibatnya apa ya kira-kira? Kalau misalnya pas Mbak Regita nggak bisa bantu, kalau pas orang tua nggak bisa bantu, gitu. Siapa yang mau bantu kamu kalau bukan diri kamu sendiri, misalnya seperti itu. Itu kalau untuk pendekatan pra-remaja. Jadi pendekatannya tahapan berdasarkan usia itu berbeda, gitu ya. Baik, Ibu. Terima kasih penjelasannya, Ibu Dinya. Kemudian ini ada yang bertanya, Bu, dari Bu Nita Widianti, yaitu bagaimana cara mengatasi anak yang terlanjur ketergantungan kepada orang tua dalam proses pembelajaran untuk jadi mandiri. Silakan, Oke. Ibu. Oke, usianya berapa? Berarti? Usia anak SD, Bu. Untuk Bu Nita, boleh dipersilakan untuk menjawab? Untuk menyalakan mic-nya. Usia remaja. Oke. Ya, jadi kalau dalam tahap perkembangan manusia ya banyak hal yang apa ya tahap-tahap usia yang membuat orang tua tuh kesulitan atau mengalami konflik dengan anak, misalnya pada saat pra-remaja atau pada saat remaja atau pada saat usia 3-4 tahun. Nah, itu memang secara berkaitan dengan perkembangan otak ya, atau sifat-sifat anak yang khas, misalnya seperti itu. Jadi egosentrisnya muncul pada saat usia 3-4 tahun dan juga memasuki usia remaja. Nah, di sini egosentris artinya dia memikirkan dirinya sendiri. Jadi sebelum itu atau misalnya sebelum terlanjur gitu ya, dia perlu dikenalkan dengan kebutuhan-kebutuhan orang lain atau permasalahan-permasalahan orang lain seperti itu misalnya. Kalau permasalahannya Ibu tadi siapa? Maaf. Ibu Nita, Bu. Oke, Bu Nita Widianti. Ini permasalahannya hampir sama dengan yang disampaikan oleh Mbak Regita tadi. Jadi sebelum memasuki masa remaja itu perlu ada penjelasan atau pengetahuan tentang memasuki dunia remaja. Kemudian sebelum dengan pendekatan ini
lebih kepada mengenalkan anak tentang hak dan tanggung jawab, mengenalkan anak tentang sebab akibat. Jadi untuk mengenalkan kalau misalnya kamu nanti sudah besar gitu ya, kalau masih belajar terus, belajar disuruh, itu dampaknya apa gitu. Kalau untuk pra-remaja itu lebih dari hati ke hati ngobrolnya, kemudian disampaikan dampaknya dari perilaku-perilaku. Ketergantungan belajar apa-apa harus disuruh padahal sudah usia 11 tahun atau 9 tahun misalnya, itu apa ya kira-kira gitu misalnya. Nanti besok kamu kalau udah besar, kalau udah kuliah, kalau misalnya ngekos misalnya, belajarnya harus nunggu mama atau nunggu papa misalnya, itu gimana? Tugas-tugas kamu nggak diselesaikan nanti, nggak selesai gitu. Jadi sampai kapan kamu mau disuruh-suruh terus, nunggu disuruh kalau belajar, misalnya seperti itu. Atau bisa juga dikenalkan dengan permasalahan-permasalahan sehari-hari di lingkungan yang menjadikan anak, misalnya orang tua perlu juga nih, misalnya ada permasalahan apa di lingkungan, kemudian dikaitkan dengan tema-tema belajarnya. Misalnya, kalau untuk permasalahan lagi belajar tematik, kira-kira permasalahan apa ya yang di sekitar anak atau di sekitar orang tua yang bisa disampaikan ke anak biar anak itu mau membantu, misalnya seperti itu. Misalnya biar misalnya membantu pedagang misalnya, atau misalnya ngajak anak untuk beli sesuatu di sekitar misalnya, terus nanti anak dibantu. Oh berarti kalau misalnya saya beli 2 nasi padang misalnya, atau beli 2 harganya berapa ya? Nah itu kan juga melatih anak untuk belajar berhitung juga, misalnya seperti itu. Jadi mengajak di dunia real, tapi konteksnya tetap konteks pembelajaran, seperti itu. Seperti itu Bu Nita, jadi lebih ke mengajarkan anak tentang sebab akibat dari perilakunya karena usianya pra-remaja. Jadi nanti dioptimalkan kemampuan berpikir nalarnya, terus bagaimana cara dia mengambil keputusan, itu harus dikenalkan seperti itu. Dilatih. Terima kasih. Ya Bu, semoga membantu ya Bu. Amin. Terima kasih Bu Nia penjelasannya. Kemudian Bapak Ibu, termin 1 sudah terpenuhi ya. Kemudian kita buka termin kedua. Sudah ada pertanyaan ini Bu Nia dari Bu Yuli. Bagaimana cara belajar yang menyenangkan? Silakan Ibu. Oke, mungkin untuk usia kelas SD ya. Ya, belajar cara menyenangkan adalah menumbuhkan minat anak. Jadi belajar yang sebenarnya yang bisa cepat masuk cepat diserap oleh otak atau diproses informasinya, itu bukan dengan nyun sewu, bukan dengan menghafalkan atau bukan dengan apa, tapi dengan paham. Nah, untuk bisa paham, anak harus tertarik, minat, atau kalau tidak tertarik atau minat bisa dengan menganggap belajar itu hal yang penting. Nah, jadi kesadarannya muncul. Nah, di situ akan muncul memaknai proses belajar seperti itu. Belajar memaknai, oh ternyata ini ya kenapa aku harus belajar matematika, biar aku bisa membantu tetangga yang lagi jualan kalau misalnya kalkulatornya ketinggalan, misalnya seperti itu. Jadi dengan anak menumbuhkan minat, emosi yang positifnya muncul, itu akan lebih mudah diterima di otak. Dan kemudian otak juga akan lebih mudah merespon hal-hal ketika belajar, tapi memaknai proses belajarnya. Seperti itu. Ketika ada emosinya positifnya ada, muncul, kemudian prosesnya belajarnya seperti itu, situasinya menyenangkan bagi anak atau situasinya dianggap penting bagi anak, itu akan lebih mudah untuk ditangkap oleh otak untuk menjadi sebuah informasi sampai jangka panjang. Jadi yang lebih penting sebenarnya adalah anak diajarkan untuk paham, tahu tujuan belajarnya, dan kemudian tumbuh minat, inisiatif. Jadi inisiatif, minat itu memang perlu dipancing ya. Nah, dipancingnya bisa dengan metode-metode belajar yang menyenangkan, misalnya seperti itu.
dipancing. Nggih. Seperti itu nggih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Semoga membantu. Iya, amin. Ya, atas penjelasannya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, Bu, dari Ibu, yaitu bagaimana cara menegur anak yang sudah kecanduan game. Mohon petunjuknya, Bu. Usia anak Usianya adalah pra-remaja. Oke. Iya. Jadi ini memang masalah pra-remaja nggih ya. Di sisi lain di masa pra-remaja ini sisi emosionalnya lebih tinggi karena perkembangan otaknya sedang berkembang yang bagian emosinya. Artinya ini harus diimbangi dengan pengetahuan sebelumnya yang sudah diolah atau diasah seperti itu. Jadi kenapa anak remaja suka emosional gitu? Kenapa anak remaja suka tidak berpikir pada saat melakukan tindakan? Suka ikut-ikutan teman. Sebenarnya ini ada pengaruh dari efek pubertas juga. Jadi yang bisa dilakukan orang tua adalah mengenalkan dunia remaja dengan menguatkan fondasi pengetahuannya, menguatkan nalarnya, menguatkan bagaimana cara dia mengambil keputusan, dilatih, dan sebagainya, seperti itu. Jadi kaitannya sama kecanduan game, jadi sebenarnya pertama diposisikan dulu, ngobrol dulu sama anak, bahwa HP ini fungsinya buat apa, gitu. Tapi kalau dalam psikologi yang namanya kecanduan game itu kalau sudah sampai membuat aktivitas belajar itu jadi berantakan gitu, misalnya sekolahnya nilainya jelek misalnya, atau misalnya hubungan dengan sosial atau hubungan dengan lingkungan sudah terganggu, dia nggak mau berinteraksi, pengennya main game terus, atau ada suatu kecemasan kalau dia nggak main game sehari, ngaten. Kalau sudah sampai kecanduan, levelnya sudah seperti itu. Ini mungkin masih berkaitan sama manajemen waktu. Jadi untuk bisa membuat anak mengatur waktunya di usia pra-remaja bisa dengan ngobrol, misalnya fungsinya game HP ini seperti apa. Game bagi kamu itu seperti apa? Misalnya untuk hiburan, kenapa kamu suka main game? Seru, menghibur, dan sebagainya. Terkait tanggung jawab kamu, misalnya kalau main game seharian gimana? Kira-kira dampaknya apa ya kalau misalnya kamu main game terus misalnya. Jadi lebih diajak untuk mengobrol-ngobrol hal seperti itu, karena kalau anak usia pra-remaja dengan pendekatan yang main game terus nggak bisa gini seperti anak usia kelas 3 SD sampai kelas 5 misalnya, atau kelas 1 sampai kelas 4 misalnya, itu pendekatannya berbeda, misalnya seperti itu. Misalnya seperti itu. Terima kasih Bu Nia atas penjelasannya. Ini ada yang bertanya lagi Bu, untuk Bapak Ibu mohon maaf, ini pertanyaan terakhir yang bisa kami ajukan karena untuk 2 termen sudah terpenuhi, yaitu dari Bu Yuantika Prasetyo. Bagaimana caranya agar anak mau belajar dengan sendiri tanpa ada iming hadiah? Karena selalu kalau mau belajar pasti minta sesuatu untuk hadiahnya. Terima kasih Bu. Ini usia 9 tahun, kelas 3. Enggak. Ya, jadi ini adalah peran orang tua juga mengkondisikan situasi belajar anak dan juga bagaimana menumbuhkan minat anak untuk belajar mandiri ya. Pertama, biasanya kita kalau inisiatif atau pengen melakukan sesuatu atau kepo nggih. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Pertama karena kita tertarik, kita minat, kita merasa itu adalah sesuatu hal yang menarik, itu adalah sesuatu hal yang penting. Nah, itu dulu yang dituju gitu. Jadi misalnya anak ini enggak mandiri, tidak mandirinya misalnya belajar apa? Misalnya belajar pengetahuan apa misalnya. Nah, itu bisa dengan pendekatan orang tua misalnya, kamu tahu enggak kenapa kamu harus belajar ini? Itu misalnya. Terus kemudian bisa dicontohkan dengan situasi-situasi di lingkungan sekitar.
Kalau kamu bisa belajar bahasa, kamu bisa bantu loh orang-orang misalnya untuk mengkomunikasikan, atau kamu punya ide apa? Kamu punya cita-cita apa sih gitu. Nah, dengan apa ya? Bergerak atau misalnya dengan menggunakan pendekatan kesukaan anak itu apa, cita-cita anak itu apa, bisa digunakan sebagai media untuk menjadikan anak mau belajar. Misalnya contoh sederhananya, katanya mau jadi dokter. Nanti kalau dokter itu harus belajar biologi loh, atau harus belajar tentang bagian-bagian tubuh gitu misalnya. Katanya mau jadi, ya, biasanya seperti itu. Katanya mau jadi insinyur. Nanti kalau insinyur biasanya banyak matematikanya loh gitu. Ayo semangat, mau jadi insinyur enggak? Ya, bisa juga dengan seperti itu. Dari apa yang disukai, apa yang menjadi cita-cita anak. Jadi sebenarnya cita-cita itu penting sekali untuk menjadikan tujuan. Jadi ada motivasi, ada tujuan. Nah, untuk meningkatkan motivasi belajar anak bisa dengan mengingatkan akan cita-citanya, mengenalkan dunia cita-citanya, terus dikaitkan sama apa yang dipelajari. Ngaten, semoga membantu nggih, Bu. Nggih, Bu, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Terima kasih Bu Nia atas penjelasannya. Mohon maaf untuk Bapak Ibu. Tadi adalah pertanyaan terakhir. Sesi selanjutnya adalah izinkan saya untuk membacakan rangkuman dari materi kita kali ini. Yang pertama adalah anak yang mandiri adalah belajar yang tanpa disuruh. Tujuan belajar adalah untuk menjadikan anak menjadi tahu dari yang tidak tahu dengan mengoptimalkan perasaan anak sebagai bagian dari proses pembelajaran. Kemudian, bagaimana menciptakan kondisi anak belajar mandiri? Yang pertama adalah mengajarkan anak untuk memanage waktunya, memfasilitasi anak. Kemudian proses belajar yang saat ini sangat optimal dilakukan pada saat pandemi adalah student center learning, yaitu bagaimana orang tua mengajarkan tanggung jawab dan anak diajarkan untuk belajar secara kesadaran dan aktif dan belajar mandiri untuk menentukan topik serta mengetahui bagaimana caranya belajar dan alasan apa anak untuk belajar. Kemudian ada 3 kemampuan yang harus anak kuasai. Yang pertama adalah inisiatif, anak harus tahu alasan untuk belajar atau tujuan belajar. Kemudian ada anak memiliki kemampuan dalam memecahkan permasalahan, sehingga anak dapat mewujudkan lifelong learning, yaitu bagaimana anak siap untuk belajar serta memiliki aspek dalam kognitif atau pengetahuan, ada aspek afektif atau perasaan, serta ada keterampilan dan psikomotorik. Kemudian peran orang tua adalah memberi dukungan sehingga anak lebih termotivasi. Anak juga dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif oleh orang tua. Orang tua pun selayaknya untuk membantu anak dalam merencanakan pembelajaran. Misalnya seperti membantu dan mengetahui apa yang anak memiliki potensi serta kelebihan dan kekurangannya serta terdapat monitoring. Sesi selanjutnya adalah mari kita foto bersama untuk Bapak Ibu guru dan orang tua siswa yang dapat menyalakan kamera. Dipersilakan untuk menyalakan kameranya. Apakah operator sudah siap? Oke, sebentar ya Mas. Oke. Bapak Ibu dimohon untuk menyalakan kameranya. Oke. Jika semua sudah siap, slide 1. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2. Slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Slide 4.
1, 2, 3. Dan slide 5 atau slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada operator dan terima kasih kepada Bapak Ibu, guru dan orang tua siswa yang telah menyalakan kameranya. Kemudian kami ingat Kepriwe dan ini. Kemudian kami terima kasih sudah mengingatkan. Kemudian kami ingatkan kepada Bapak, Ibu, guru, dan orang tua siswa untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Untuk panitia bisa di-share. Okay. Untuk orang tua siswa bisa mengklik link yang bernama orang tua siswa, dan untuk guru dan tenaga kependidikan bisa mengklik link guru dan tenaga kependidikan. Jadi dimohon untuk tidak salah mengisinya. Terima kasih. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, kita telah sampai di akhir sesi acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Nia, jazakillah khairan katsiran, yang telah menyempatkan waktunya untuk menjadi pemateri. Semoga ilmu Bu Nia berkah dan senantiasa dirahmati Allah. Amin. Kemudian jika Bu Nia ingin live dari Zoom, dipersilakan Ibu. Kemudian saya sendiri pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan mohon maaf tadi ada kesalahan teknis, terkendalanya sinyal. Al-atifatu bitaufiq wan najah billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Usi. Terima kasih kepada Mbak Regita yang telah memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Alhamdulillah, acara pada pagi hari ini telah selesai. Kami selaku panitia webinar parenting mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyelenggarakan acara pada pagi hari ini. Mohon maaf tadi ada kesalahan. Saya Dia Usi Samsiana selaku MC non-formal izin pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata maupun perbuatan. Nun wal qalami wa mayasturun billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.